Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini saya mau mendemokan sebuah tools yang sangat menarik dan juga unik teman-teman. Saya pertama kali juga mencoba tools dengan fitur yang begitu keren, canggih ya, dan juga bisa kita custom macam-macam fiturnya gitu. Nah, teman-teman mungkin penasaran, tapi ketika sudah lihat judul video ini, teman-teman mungkin udah tahu ya, nama toolsnya adalah Playground AI. Seperti apa penggunaan Playground AI? Langsung aja kita menuju ke toolsnya. Oke, teman-teman bisa masuk ke browser seperti biasa. Kemudian ketikkan Playground AI. Nah, di sini teman-teman bisa pilih website yang paling atas. Oke. Teman-teman nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini ya. Tampilannya kurang lebih sama dengan tools-tools AI yang lain yang menampilkan gambar dan juga kita bisa ambil promptnya. Namun di sini kita langsung aja menuju ke sign up di sini. Oke, silahkan continue with Google. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan untuk memilih akun terlebih dahulu. Karena di sini saya sebelumnya udah pernah login sehingga langsung masuk ke halaman awal. Oke, ketika sudah selesai, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman yang sama, namun tombolnya di sini sudah berubah menjadi create. Nah, di sini teman-teman bisa langsung aja klik create. Oke, tampilan awalnya kurang lebih nanti seperti ini teman-teman. Namun ketika pertama kali login, teman-teman akan dipandu dengan sebuah walkthrough ya, atau panduan awal. Jadi teman-teman akan diarahkan menggunakan fitur ini sehingga ada perkenalan. Nah, namun teman-teman juga bisa untuk langsung lanjut aja skip gitu ya, sehingga langsung masuk ke tutorial yang saya pandu di sini. Oke, di sini teman-teman dia pakai sistem kanvas ya. Kalau teman-teman pernah menggunakan sebuah tools yang pakai model kanvas, nah ini mungkin teman-teman udah nggak asing lagi. Jadi dia bisa membuat banyak karya dalam satu wadah di sini ya teman-teman. Oke, di sini kita atur terlebih dahulu. Nah, ini adalah bagian yang bisa kita edit ataupun menghasilkan karya. Nah, di sini kita juga diberikan keleluasaan untuk pertama ya, fitur mengatur ukuran teman-teman dengan leluasa di sini. Nah, maksimalnya di 1024 teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin menggunakan fitur yang udah disediakan, ukuran yang udah disediakan, di sini bisa juga dipilih 1:1, 2:3, 3:2 dan seterusnya. Teman bisa pilih di sini. Nah, saya menggunakan ukuran yang ini saja, yang 1:1. Oke, yang pertama, seperti biasa ketika kita ingin menghasilkan sebuah karya, terutama untuk tools yang text to image, tentunya kita disuruh untuk memasukkan teksnya atau promptnya. Di sini adalah letak kita bisa memasukkan promptnya. Nah, di sini tadi saya sudah menyiapkan prompt yang langsung teman-teman juga bisa pakai prompt ini ya, atau teman-teman bisa pakai promptnya sendiri. Ini hanya untuk contoh saja. Oke, kalau sudah mengisi promptnya, maka kita akan mengenali terlebih dahulu apa saja fitur-fiturnya. Dari mulai yang sebelah kiri, di sini ada board, ada canvas ya. Board ini adalah tempat untuk melakukan editing ya, melakukan editing untuk hasil-hasil karya yang udah kita pernah buat. Nah, kalau canvas tadi kita membuat karya baru di sini. Nah, kayak gini teman-teman. Ini karya yang udah saya buat, saya taruh sebelah sini ya teman-teman. Nah, ini fitur yang cukup unik. Di sini dia bisa zoom in, zoom out, kemudian geser kanan, geser bawah ya. Jika menggunakan mouse ada tombol-tombol tertentu. Misalnya teman-teman klik Ctrl plus scroll. Nah, dia akan zoom in dan zoom out gitu ya. Kemudian kalau teman-teman tekan shift, maka dia bisa geser ke kiri, ke kanan dengan di scroll. Kalau pakai trackpad yang ada di laptop, teman-teman bisa arahkan trackpadnya dengan 2 jari seperti itu. Oke, ini saya zoom in, kemudian saya geser ke sini. Oke ya, seperti itu teman-teman. Kemudian setelahnya di sini ada image to image. Ini fitur yang menarik.
ketika teman-teman ingin membuat karya dan ingin karya itu mengambil inspirasi dari gambarnya yang udah teman-teman upload, maka ini bisa dipakai fitur ini. Oke. Namun di sini saya langsung akan menemukan bagaimana menghasilkan gambar dengan teks ya. Ketika nanti ada video tutorial selanjutnya, insya Allah nanti akan saya jelaskan lebih lanjut tentang image to image gitu ya. Langsung direct ke image to image. Kemudian di sini ada filter, dimana filter ini sangat banyak ya, bisa teman-teman pilih di sini ya, dari mulai yang real, kemudian kartun, kemudian juga di sini ada app icons dan seterusnya, Polaroid. Nah, teman-teman bisa pilih di sini. Karena di sini saya ingin menciptakan prompt yang realistis seperti foto, saya menggunakan realistic stock foto. Oke, kemudian di bawah sini ada fitur expand prompt. Apa itu expand prompt? Expand prompt ini dia nanti akan mengkreasikan prompt kita. Jadi prompt yang original kemudian dikreasikan lagi sama dia menjadi prompt yang lebih kreatif. Nah, kalau teman-teman nonaktifkan berarti ya sesuai dengan ini. Kalau teman-teman aktifkan maka dia akan menjelajah promptnya kayak gitu, menjadi lebih kreatif seperti itu. Kemudian di sini ada negatif prompt atau di sini dinamakan exclude from image. Artinya apa? Nah, teman-teman bisa masukkan kata kuncinya, misalnya ugly, deform, noisy, blurry, maka nanti gambar yang dihasilkan akan menghindari kata-kata ini. Oke, teman-teman. Oke, di sini kemudian ada juga control traits. Di sini ketika teman-teman ingin menerapkan pose-pose tertentu, kedalaman tertentu dan sebagainya bisa juga digunakan. Di sini bisa upload gambar juga, bisa diatur kedalamannya seperti apa. Namun saya tidak akan menjelaskan fitur ini. Oke, kita langsung ke bagian panel sebelah kanan. Yang paling atas ada model, teman-teman. Di sini model bisa menggunakan dua macam. Yang pertama Stable Diffusion XL dan Playground versi 2. Nah, di sini teman bisa pilih mau yang atas atau yang bawah. Atau kalau teman-teman ingin serahkan pada sistemnya, maka pilih yang Playground Choose. Nanti dia akan memilih otomatis. Kemudian di sini ada fitur yang sudah saya jelaskan tadi untuk mengatur dimensi gambarnya. Ada prompt guidance yang di sini belum bisa kita atur ya. Nah, di sini ada quality dan details. Ini bisa kita atur juga nih, kualitasnya seberapa tinggi ya, teman-teman. Kalau saya sih ya saya tinggiin sekalian gitu kan. Saya tinggiin tapi tidak maksimal. Nah, oke, di sini ada sheet. Nah, sheet ini adalah fitur yang saya bilang tadi unik. Ketika teman-teman menggunakan sheet, maka di sini bisa memasukkan nomor ID, teman-teman. Nomor ID ini atau nomor sheet ini bisa teman-teman dapatkan dari karya sebelumnya. Jadi ketika teman-teman ingin menghasilkan karya yang konsisten, teman-teman bisa pakai fitur sheet ini gitu. Misalnya ingin teman-teman udah pernah membuat karya orang mengenakan jas hitam dan ingin membuat orang yang sama tapi warna jasnya diganti menjadi warna biru. Nah, sheetnya bisa di copy di sini. Kemudian nanti di bagian promptnya teman-teman ubah yang sebelumnya hitam diganti menjadi ungu atau biru misalnya. Itu bisa langsung berubah, jasnya saja, warnanya saja, dan detail-detailnya masih sama dengan gambar yang sebelumnya. Ini yang menurut saya unik. Ketika teman-teman klik ini, maka dia tidak akan berpedoman pada sheet, artinya dia akan berkreasi sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu soal belum menggunakan sheet ya. Nanti akan ada penjelasan khusus ya yang saya jelaskan mengenai sheet ini biar tidak terlalu panjang videonya. Oke, di sini teman-teman bisa juga mau menghasilkan berapa gambar dalam sekali create ya. Kalau saya biasanya ya 2 atau 1. 2 aja cukup. Kemudian di sini untuk sampler. Nah, ini teman-teman bisa pilih nih, teman-teman. Sampler ini adalah semacam mesin yang nanti akan menghasilkan gambar ya. Teman-teman bisa pilih nih mau menggunakan DDIM, PNDBM, Euler, Heun dan sebagainya. Nah, ini masing-masing sampler ini akan menghasilkan gambar yang unik juga satu sama lain. Oke, di sini saya menggunakan yang DDIM ya, DDIM. Oke, kalau sudah teman-teman pastikan sudah memasukkan promptnya juga ya. Langsung kita ini tadi saya pilih yang ini. Oke. Kita langsung klik generate.
Oke. Jadi dia agak lama karena semakin kita tinggikan kualitasnya, maka dia akan memakan lebih banyak waktu, teman-teman. Oke, nggak apa-apa, kita tunggu aja. Nah, sudah jadi. Ini hasilnya, teman-teman. Ya. Nah, ini teman-teman bisa arahkan tuh, misalnya mau digeser-geser, mau dirubah juga bisa, dan seterusnya ya. Nah, di sini dia akan menampilkan original prompt-nya seperti apa dan expand prompt-nya seperti apa. Nah, ini dia yang saya maksud tadi ya, expand prompt, dia akan mengkreasikan seperti apa tampilannya. Kemudian negatif prompt-nya tadi ya sudah kita masukkan sesuai. Nah, di sini teman-teman juga bisa atur kecerahannya atau warnanya. Nah, seperti ini, kemudian brightness-nya dan seterusnya. Oke, mantap. Nah, teman-teman di sini juga ada bar ya yang bisa teman-teman manfaatkan untuk mengedit. Misalnya contoh sini ada tombol pensil, pensil untuk mencoret-coret. Kemudian di sini teman-teman juga bisa menghilangkan objek atau menghapus. Namun saya kurang menyarankan menggunakan fitur ini karena menurut saya kurang begitu maksimal ya fitur ini untuk beberapa gambar yang detail kayak gitu. Nah, kemudian kalau mau coba silahkan ya teman-teman, silahkan coba. Misalnya ingin menghapus ini sebenarnya langsung aja ya saya coba ya. Misalnya saya ingin menghapus parfumnya. Oke, kemudian klik iris. Nah, dia kurang rapi ya teman-teman, menurut saya ya kurang rapi. Jadi saya sarankan untuk di gambar-gambar yang details dan rumit jangan menggunakan fitur ini. Nanti akan ada rekomendasi dari saya. Oke, kita Ctrl Z aja. Kemudian juga ada fitur-fitur yang lain ini teman-teman juga bisa coba. Kalau kita mau kembalikan tadi pilih yang ini ya, move select. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, kemudian di sini kita juga bisa menggunakan fitur ini untuk download, untuk remove background. Misalnya kita ingin menghilangkan backgroundnya, kita bisa juga pakai tools ini, image to image. Artinya kita jadikan gambar ini sebagai image to image, kita upload di sini otomatis. Ya, kemudian bisa di crop. Nah, seperti ini. Kemudian juga bisa di delete. Nah, di sini banyak juga fitur-fitur yang lain. Flip horizontally, ya. Kemudian flip vertically, use as control trait, upscale. Nah, ini fitur yang canggih ya menurut saya ya. Langsung bisa kita upscale di sini, teman-teman. Kita coba aja fitur ini. Namun ya, untuk gambar yang sudah menggunakan high quality, saya rasa upscale ini kurang begitu pengaruh ya. Tapi kalau teman-teman gambarnya resolusinya nggak begitu bagus, maka saya sarankan menggunakan upscale. Contoh ini kita kecilkan aja ukurannya, kemudian kita upscale di sini. Oke, upscale by 4 kali. Kita tunggu prosesnya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Ada perbedaan. Dan setelah saya bandingkan memang ada perbedaan dari karya-karya yang sudah saya hasilkan. Ketika di upscale dia lebih jernih seperti itu. Oke, kita bisa langsung download atau place on canvas. Nah, ini ukurannya jadi lebih besar teman-teman ya, 1748 kali 1748. Nanti kan maksimalnya 1024 ya. Nah, ini lebih besar teman-teman ukurannya. Bisa lebih besar.
kayak gitu. Nah, pengaruh juga ke kualitasnya. Nah, ini teman-teman bisa klik juga di sini publish, download, copy. Misalnya teman-teman mau copy dan kemudian dipaste di sini juga bisa seperti ini. Seperti teman-teman ngedit di apa ya, Canva ya, Ctrl C Ctrl V kayak gitulah. Oke, di sini kita hapus yang lama. Oke. Nah, seperti itu teman-teman ya, fitur yang ada di dalam Playground ya. Seperti yang saya katakan, saya nggak mengulas semuanya tadi ya, karena memang rencana mau saya pisahkan tutorialnya, karena takutnya terlalu panjang, supaya lebih fokus aja ini ke fitur yang utama, yakni image, text to image ya. Nah, di sini teman-teman bisa lakukan hal-hal yang lain gitu, filter dan sebagainya. Namun untuk image to image dan juga fitur sheet nanti akan saya jelaskan di video yang terpisah. Yang jelas teman-teman bisa eksplorasi sendiri. Nah, kalau sudah hasilnya gambarnya seperti ini, maka teman-teman bisa bikin gambar baru di sini. Nah, dia akan otomatis ngelihat prompt yang sebelumnya. Jadi prompt sebelumnya itu nggak langsung hilang teman-teman, enaknya ya, nggak langsung hilang, tapi masih tersimpan di sini dan bisa dipakai lagi, dipakai lagi, dipakai lagi. Dan ketika sudah membuat karya, di sini setiap karya dia punya yang namanya di bagian details, dia punya sheet teman-teman. Di sini teman-teman bisa copy ini sheetnya. Ini sheet atau kode unik ya, yang kita bisa copy dan kita masukkan di karya baru nanti yang mungkin akan kita ubah, misalnya backgroundnya atau bagian warna parfumnya dan sebagainya. Kita bisa ubah hanya di bagian yang kita inginkan saja. Oke, cukup itu dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial yang lain. Terima kasih.